Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Soewadi Soejaningrat. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari pasangan Pangeran Soejaningrat dan Raden Ayu Sandia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan wafat pada tanggal 26 April tahun 1959. Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan belajar di Europeeschoollegeren School atau Sekolah Dasar Belanda 7 tahun di Kampung Bintara, Yogyakarta. Setelah tamat, Ki Hajar Dewantara melanjutkan ke Quick School atau Sekolah Guru di Yogyakarta. Konsep pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah suatu yang universal dan berlangsung terus dan tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Kenyataannya, pendidikan bagi anak usia dini saat ini hanya diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya dan menjauhkan anak dari situasi budaya yang mengelilinginya. Hampir semua lembaga pendidikan anak usia dini menjadikan belajar menulis, membaca, dan berhitung sebagai kegiatan inti. Orang tua dan guru seakan memaksakan harapan anak kepada anak untuk menjadi pintar secara akademik dan melupakan kodrat anak untuk tumbuh serta berkembang. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidik nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan masa PK atau masa penting bagi kehidupan anak, di mana pada masa tersebut masa terbentuknya jiwa anak, sehingga segala pengalaman yang diterima anak pada masa usia di bawah 7 tahun akan menjadi dasar jiwa yang menetap. Sehingga pentingnya pendidikan di dalam masa PK bertujuan menambah isi jiwa, bukan merubah dasar jiwa. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia dini adalah pendidikan yang membebaskan selama tidak ada bahaya yang mengancam. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Indria atau sebutan lain dari kata Taman Kanak-kanak di Yogyakarta sebagai langkah awal dalam perjuangannya menciptakan bangsa yang merdeka setelah lama berkecimpung melalui dunia jurnalistik. Tidak hanya Taman Indria, namun jenjang berikutnya juga didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu SD, SMP, SMA. Seluruh jenjang ini masuk dalam sekolah yang disebut perguruan taman siswa. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, ajaran Ki Hajar Dewantara pun mulai luntur. Kalimat terkenal Tut Wuri Handayani pun tampaknya mulai hilang dari dunia pendidikan nasional. Padahal Tut Wuri Handayani dijadikan sebagai semboyan pendidikan bangsa Indonesia. Guru-guru hanya mampu menyebutkan tanpa mampu menjelaskan apa makna dari kalimat tersebut. Beberapa ahli pendidikan mencetuskan teori-teori yang melatar belakangi perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, John Locke menyatakan bahwa anak seperti kertas putih, baik buruknya anak dipengaruhi oleh lingkungan. Pernyataan John Locke berbeda dengan teori Schopenhauer yang menyatakan bahwa anak sangat dipengaruhi oleh faktor pembawaan yang bersifat kodrati dan tidak dapat diubah oleh lingkungan. Pernyataan kedua ahli tersebut dibantah oleh Strand. Menurutnya, anak dipengaruhi oleh keduanya, baik itu lingkungan dan faktor bawaan. Pernyataan Strand didukung oleh Piaget
Menurutnya, anak memiliki sifat aktif dan penuh rasa ingin tahu, sehingga membentuk pengetahuan dan pemahaman melalui proses pengalaman beradaptasi dengan lingkungan. Montessori juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, anak memiliki bawaan, kemampuan, dan perkembangannya masing-masing, sehingga setiap anak membutuhkan perhatian secara individual. Dengan demikian, dan dipahami bahwa setiap anak usia dini memiliki sifat bawaan dan kemampuan yang berbeda, di mana lingkungan sekitarnya menjadi media belajar untuk memunculkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Proses pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara dipengaruhi pemikiran Froebel yang memberikan kebebasan pada anak yang diatur secara tertib, dan pemikiran Montessori yang membebaskan anak-anak seakan-akan secara tak terbatas. Maka Ki Hajar Dewantara merumuskan sebuah semboyan Tut Wuri Handayani, yakni memberikan kebebasan yang luas selama tidak ada bahaya yang mengancam kanak-kanak. Teori yang mendukung pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah teori Reuseau, yaitu orang dewasa berperan sebagai pendidik dengan dukungan support kepada anak untuk dapat berkembang secara alami. Proses pembelajaran yang dilakukan Ki Hajar Dewantara kepada anak usia dini dilakukan dengan pendekatan budaya yang ada di lingkungan anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, perkembangan budi pekerti anak-anak jangan dilupakan dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mementingkan segala unsur-unsur kebudayaan yang baik-baik di masing-masing daerah kanak-kanak sendiri. Ki Hajar Dewantara membentuk sistem pendidikan yang bersumber pada kebudayaan sendiri dan kepercayaan atas kekuatan sendiri untuk tumbuh. Pendekatan budaya yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan anak usia dini adalah dengan memulai permainan, nyanyian, dongeng, olahraga, sandiwara, bahasa, seni, agama, dan lingkungan alam. Sejalan teori dengan teori Beaufort yang menyatakan bahwa perkembangan anak yang dipengaruhi oleh konteks mikrosistem keluarga, sekolah, dan taman sebaya. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberi pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan sempurnanya rasa pikiran. Adapun segala tenaga dan tingkah laku itu sebenarnya besar pengaruhnya bagi hidup batin. Juga hidup batin itu berpengaruh besar atas tingkah laku lahir. Jalan perantaranya didikan lahir ke dalam batin, yaitu Pancasila Indera. Maka dari itu, latihan panca indera merupakan pekerjaan lahir untuk mendidik batin, pikiran, rasa, kemanuan, nafsu, dan lain-lain. Ki Hajar mendorong atau memotivasi orang dewasa kepada anak dalam menjalani proses hidupnya secara alami, yaitu ketika anak bermain atau kegiatan-kegiatan yang diminati anak. Meskipun beliau terlahir dari keluarga ningrat, Ki Hajar Dewantara tetap aktif ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pendidikan. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya jelaskan dari konsep pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sejatinya sempurna itu hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.